Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DNG Playground. Kali ini adalah kita latihan untuk meratakan poligon menggunakan metode Bowditch. Jadi kalau yang dulu pernah kita bikin pelatihan pakai metode least square pakai software AutoCAD LDD 2009, nanti linknya aku kasih di pojok kanan atas. Nah, ini kita coba ngitung poligon pakai metode Bowditch. Poligon metode Bowditch itu cuma salah satu metode pengolahan data poligon. Jadi least square dan Bowditch itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini adalah master Bowditch. Kita langsung mulai aja ya. Ini adalah master Bowditch yang kami miliki. Nah, ini udah ada masternya, contoh cara penggunaannya. Nah, nanti akan saya jelaskan pelan-pelan bagaimana sih cara pakainya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi di sini ada data mentah. Data mentah itu ini keluaran dari FVK dari AutoCAD 2009. Jadi ini kalau kalian sudah mempelajari video sebelumnya, ini adalah cara bacanya. Nanti kalau kalian belum paham ini apa, nanti lihat tutorial sebelumnya ya. Aku jelaskan secara singkat, yaitu di sini ada STN, BS, Prism. STN itu station, BS backset, Prism prisma, ADVA itu angular distance, vertical angular. Artinya ini adalah angular, ini ada distance, ini ada vertical angular, atau ini horizontal. Nah, Z ini distance, ini vertikal. Jadi kalau kita mengukur suatu poligon kan kita pasti mengukur horizontal, vertikal, dan sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak ke titik tersebut. Nah, ini adalah penjelasannya tadi. STN itu tempat berdiri alat, BS itu backsetnya, Prism itu tinggi backsetnya ya, tinggi backsetnya yaitu tinggi ini. Terus ini prism yang kedua, ini jadi satu kesatuan ya. Saya kasih warna beda dulu biar paham. Nah, ini adalah satu kesatuan. Nah, ini berbeda dengan ini. Nah, ini tempat titik berdiri kedua ini. Nah, ini adalah titik pertama berdiri, titik 2, misalkan titik 2 itu nanti ada kodenya dan sebagainya, tingginya sekian meter. Terus dia backset ke titik 1, tingginya sekian, ini horizontal, jarak, dan vertikalnya. Terus dia foreset itu tembakan ke depan, itu prismanya tingginya sekian, jadi ini backset, ini foreset, tinggi foreset adalah sekian, ini horizontal, ini jarak, ini vertikal. Oke. Nah, nanti kalau di sini ya udah beda tinggi berdiri ya, beda berdiri. Jadi kalau tadi berdiri di titik 2, sekarang titik 3. Titik 2 yang sebelumnya menjadi station, sekarang menjadi backset. Dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah contoh data mentah, jadi untuk belajar aja, dan ini udah saya siapkan. Nah, nanti kalau untuk selanjutnya ya silakan nanti diatur ya sama teman-teman. Ini bentuknya adalah DMS, degree minute second. Nah, ini adalah data mentahnya. Selanjutnya kita masuk ke edit. Di edit ini adalah data mentah tadi ya, cuma di zoom out aja jadi kelihatan lebih kecil. Nah, di sini nanti akan kita masukin format dari kami juga yang nanti akan dimasukkan ke dalam hitungan Bowditch. Nah, ini adalah hitungan Bowditch-nya ya, udah disiapin. Nah, segala sesuatunya udah disiapin, jadi tinggal pakai. Ada batas toleransi linear, operasi linear, dan sebagainya. Oke, di edit, kita balik ke edit. Nah, kita masukin dulu ini formattingnya. Sebenarnya ini nggak harus. Di sini kita bisa masukin langsung ya, tingginya sudut horizontal, jarak, dan vertikalnya. Tapi karena data saya dari data AutoCAD, data mentah lapangan, jadi saya harus masukin pakai format ini. Tapi kalau teman-teman udah paham ini ya,
jadi tinggal ngisi aja sebenarnya gitu. Oke, di edit ini kita masukin formatnya dulu. Nah, tadi ini di sheet tutorial Bowditch, kita pindah ke sheet master Bowditch. Nah, ini kita masukin data. Nah, ini formatnya. Kita masukin dari sini. Nah, sampai sini ya. Kita copy, pindah ke sini langsung. Di H sini ya. Nah, secara otomatis nanti akan berubah sendiri. Dari sini nanti akan dirapikan oleh ini, format ini yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya ya format selanjutnya tinggal ditarik ke bawah aja ya. Nah, setelah dipaste ya langsung ini aja di blok yang ini, terus di seret ke bawah aja, di drag ke bawah sampai ke semua data mentah. Oke, nah ini udah di drag sampai data paling bawah. Nah, nanti secara otomatis data mentah sebelah kiri ini akan terrapikan sendiri oleh si format yang sudah ada. Contoh misalkan di sini yang kita pakai nanti adalah ini sudut horizontal DMS. Ini tuh didapat dari sini. Nah, ini didapat dari sini ya. Ini udah rumusnya udah dibikin. Oke, selanjutnya kita masukkan ke format Bowditch-nya. Nah, ini format Bowditch tutorial. Di sini ya jelas di sini hitungan poligon, terus biasanya kalau mau dikasih nama sesuai PM sampai mana, PM mana sampai PM mana, atau tertutup atau seperti apa, kasih nama di sini aja. Bisa misalkan atau lokasi ya, misalkan hitungan poligon kota desa Cibabat misalkan. Terus tanggal pengukurannya tanggal berapa, lokasinya ini juga ada, nanti lokasi lengkapnya di sini. Terus loopnya misalkan banyak loop ya, kita banyak bikin poligon. Nah, ini contoh kalau yang ini itu PM1 ke PM4. Jadi titik pertamanya PM1, PM4. Oh iya, data mentah yang kita pakai di tutorial ini adalah data mentah pengukuran poligon terbuka terikat sempurna. Artinya di titik awal itu PM1 dan CP1 itu memiliki koordinat tetap. Ini ya, nanti bisa diisi di sini. Terus ketika nutup, ketika sampai ke terikat sempurnanya itu di PM4 dan CP4. Ini masih ref karena belum ngeling ya. Nah, ini koordinatnya udah disiapin juga. Nah, nanti kalau teman-teman mau pakai format ini ya bisa aja, cuman harus ngisi ini dulu, koordinat ini dulu. Koordinat titik awal harus ada 2, yang titik akhir juga ada 2 karena poligon terbuka terikat sempurna. Terus selanjutnya ini ada diukur oleh, ini nama surveyornya, terus alatnya apa silahkan dicatat, nomor ya ini bebas ya, dikasih mau nomor alat atau nomor pekerjaan dan sebagainya. Halaman ini halaman untuk yang Bowditch kali ini satu per satu aja. Oke, nah ya selanjutnya tinggal kita ini ya, tinggal kita linkkan antara di sheet Bowditch ini, dari sheet edit ke sheet Bowditch ini kita masukkan data-datanya, yaitu data horizontal ini yang kuning ya, yang harus di situ yang kuning, sisanya biarin aja karena ini format hitungan, nanti bisa dipelajarin. Terus ada jarak mendatar, terus ada beda tinggi. Beda tinggi itu perwakilan dari vertikal ya, bukan perwakilan sebenarnya, tapi memang ada beda tinggi antar titiknya. Oke, kita langsung mulai. Nah, yang pertama di sini adalah ini dari CP1, mohon maaf, dari kita berdiri di PM1, kita backset CP1 tembak ke A1, itu pasti ada sudut horizontalnya. Nah, sudut horizontalnya ada berapa? Itulah kita sama dengan aja, kita balik ke edit, kita pilih yang sudut horizontal yang nomor, sebentar, ini scrollnya agak susah,
sudut horizontal DMS. Ya, sudut horizontal DMS didapatkan dari tembakan backset ke foreset. Nah, ini adalah sudutnya. Kita antar aja. Nah, gitu juga untuk yang kita berdiri alat A1 backset BM1 ke A2. Nah, itu sudut horizontalnya berapa? Nah, itu lalu kita sama dengan lagi balik ke data ini 158 titik selanjutnya kan. Nah, gitu terus sampai bawah ya. Nah, ini akan ku fast forward aja biar cepat. Nah, oke, ini baru sampai poligon A9, tapi datanya tuh masih sampai A14 kalau nggak salah. Berarti harus dibikin slot baru. Nah, ini kita gampang ya, kalau udah ada formatnya kan tinggal di insert aja, tinggal tarik ke bawah, pilih ini file yang kosong, row yang kosong, kita tinggal klik kanan, insert aja, gitu terus sampai dirasa cukup. Kalau udah dipilih, lalu kita tarik ke bawah, kita masukin lagi G60. Ini namanya juga kita harus edit ya, G60 tadi terakhir, berarti ini sekarang 67. Masih kurang ya kayaknya ya. Masih kurang, coba kita lihat A13, 14, 15, P4. Coba kita tambah lagi. Ini A13, 14, 15, P4. Oh, kelebihan ini udah P4 ya, yang ini berarti dihapus saja, delete, terus dua row ini di delete juga. Oke, kita lanjutin masukin ini horizontalnya. Jadi A9 sekarang A10, A9 200 sekian, berarti A10 Oke, kalau horizontalnya semua udah keisi, nanti format sebelah kanan nanti akan ngerapiin sendiri ya. Jadi kalau mau dipelajari silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, itu kalau pakai. Nah, ini kalau cerita pendeknya sih, ini dari DMS diubah ke decimal degree ya. Oke, gitu aja. Ini correctionnya udah ada rumusnya dan sebagainya. Tapi ini belum, kayaknya nanti bakal berubah karena ini koreksi ini kaitannya dengan ini ada salah penutup absis ordinat. Tapi silakan dipelajari sendiri aja, karena kalau dipelajari di sini kepanjangan pasti. Selanjutnya kita masukin jarak datar. Jarak datarnya kita isi dulu yang ini. Sebelum diisi kita save dulu aja ya, daripada nanti ada kesalahan. Oke, kita save, terus jarak datarnya kita linkkan lagi sama dengan ke edit, ke jarak datar. Jarak datar itu yang ke arah foreset ini ya, 21.322. Nah, ini juga yang ini. Nah, kita fast forward aja. Oke, jadi ini udah selesai ya, yang sudut yang mohon maaf yang jarak mendatar udah selesai, dicontoh juga benar. Selanjutnya nah ini secara otomatis juga
secara otomatis nanti akan diperbaiki ya sama si format Bowditch yang udah dimiliki. Nanti decos, koreksi dan sebagainya nanti udah ada siap. Nah ini yang correction yang decos ini belum ada karena yang ini beda tinggi belum ada, belum diisi. Terus kalau ini ada faktor skala di kolom Q ini ada faktor skala. Nah ini kalau kita punya faktor skalanya, nilai faktor skalanya pakai aja. Faktor skala itu nilainya bisa didapat dari pengamatan GPS geodetik. Jadi setiap lokasi di muka bumi itu beda-beda. Nah ini kalau faktor skala yang diterapkan di sini dianggapnya itu 1, jadi nggak ada distorsi sama sekali. Nah itu sebenarnya kurang tepat, cuman ini sebagai contoh aja gitu. Terus kita lanjut ngisi yang beda tinggi di sini juga kita sama dengan balik ke edit, kita masukin ini yang beda tinggi di pojok paling kanan yang warna hitam. Nah ini langsung di enter aja gitu terus ya sampai ke bawah. Nanti aku fast forward aja. Oke, kalau udah di input semua nanti ini ya yang absis ini ada isinya, cuman ini memang kayaknya di bawah ini nggak kelihatan karena skala ya. Dan coba kita lihat, nah ini kalau udah terisi koordinat awal dan koordinat akhir, nanti koordinat poligon juga akan terisi otomatis. Delta X, delta Y nya udah terkoreksi, tingginya juga. Nah ini belum bisa dipakai karena kita belum tahu rekap hasil pengolahan poligon ini. Nah terus yang perlu di edit juga itu adalah di sini adalah jumlah poligon dikali 180. Nah ini sama ini kesalahan penutup sudutnya harus dihitung nih. Nah kalau untuk penggunaan titik ini ya ini ya tinggal diisi aja jumlah titiknya berapa. Ini bisa pakai rumus count atau pakai hitungan manual juga bisa. Salah penutup sudut ini dari bisa dilihat L49 dikurangi L13. L13 itu ini ya yang awal ya, azimut awal dari CP ke PM, azimut awal. Jadi azimut akhir dikurangi azimut awal di dalam kurung dikurangi G52 penutup sudut ditambah ini koreksi ini. Nah ini toleransinya 10 mm akar 5. Nah ini ngeditnya itu dari sini ya, titik ini ya. Nah kalau kalau batas toleransi pengukuran itu tergantung jumlah titik poligon. Nah ini kalau semakin banyak, misalkan kita pakai SQRT 20, nah ini penelitiannya semakin tinggi toleransinya. Tapi kan kita nggak boleh gitu ya, kita harus sesuai jumlah poligon. Nah toleransi untuk poligon dengan titik poligonnya 17 jumlahnya itu adalah sekian, 0 derajat, 0 menit, 41 detik. Nah hasil salah penutup sudut kita yang kita olah ini adalah 22 detik kesalahannya, jadi masih masuk toleransi. Nah ini harus pinter-pinter ngolah ini ya, tapi kalau itu butuh jam terbang. Nah ini tanpa melihat ke kanan, kita kan belum lihat nih akurasi linearnya, tapi dari sini ini kesalahan penutup sudutnya udah di bawah dari toleransi yang diperbolehkan. Nah berarti kemungkinan besar akurasi linear udah masuk. Oke, jadi ini rekapnya, jaraknya adalah jarak poligonnya itu 470 meter. Terus salah penutup elevasinya adalah 0,009 minus ya, ini bisa dicek nanti. Terus salah penutup absis atau fx itu adalah sekian, 24 mili, nanti dibagi-bagi tiap poligon. Salah penutup elevasi juga dibagi tiap-tiap poligon. Salah penutup ordinat atau fy ini juga tiap-tiap poligon. Terus akurasi linearnya menurut rumusnya dari ini ya, bisa dipelajari. Nah ini adalah 19.300 sebenarnya, dan batas toleransi akurasi linear adalah 1/10.000. Akurasi linear poligon kita adalah 1/19.300. Artinya poligon ini sudah tepat dan juga hasil perataannya udah tepat
dan bisa digunakan koordinat-koordinat titik BM ini. Ini beda toleransi batas toleransi beda tingginya sekian. Oke, jadi gitu ya. Poligon ini sudah masuk akurasi, dan poligon ini berarti udah benar dari cara ngukurnya dengan cara ngolahnya itu udah tepat. Ini adalah buktinya secara hitungan. Oh, ini belum dibenerin ya. Ini adalah sama dengan P4. Gitu. Jadi cara menggunakan Bowditch format ini adalah seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman mau nyoba, silakan pakai format ini bisa. Kalau format ini bisa membantu kalau kalian punya koordinat BM 2 BM di awal dan 2 BM di akhir. Jadi poligon terbuka terikat sempurna atau poligon tertutup, karena pasti nutupnya juga di titik itu ya. Jadi gitu. Oke, gitu untuk latihan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.